الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta santriwan dan santriwati Masjid Bilal bin Rabah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangka tafaqquh fiddin. Kita saling duduk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang datang, semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu, kelak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas satu kajian tematik tentang Syiah menurut ahli sunnah, peringatan dan juga penjelasannya. Beberapa pekan terakhir ada seorang relawan di Gaza, Palestina, yang ramai dibicarakan oleh dai-dai dan juga oleh penggiat media sosial, karena dia yang selama ini dipercaya untuk menjadi relawan menyalurkan dana-dana dari Indonesia ke Palestina, ternyata menghadiri sebuah momentum besar orang-orang Syiah, yaitu pemakaman Hasan Nasrullah, yang mana orang ini adalah seorang tokoh besar dari orang Syiah, yaitu pemimpin kelompok Hizbullah. Dan kita lihat kontennya, orang tersebut berkali-kali mengucapkan Hasan Nasrullah Asy-Syahid As-Sayyid. Ya, Asy-Syahid As-Sayyid Hasan Nasrullah. As-Sayyid bermakna yang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syahid orang yang mati syahid. Dan dia mengucapkan ini berkali-kali, saya lihat di dalam konten tersebut, sehingga mulailah kaum muslimin ragu kepada orang ini, dan mulailah orang-orang mulai mengkritisi dia karena dia telah menghadiri hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang ahli sunnah. Maka para ulama sudah mewanti-wanti kaum muslimin untuk berhati-hati dengan orang-orang Syiah, karena mereka memang memiliki penyimpangan yang sangat banyak sekali, dan tidak mungkin kita bisa bersatu dengan mereka. Para ulama mengatakan kalau dengan Khawarij kita mungkin bersatu, mungkin kita bisa dakwahi. Kenapa? Karena rujukannya sama, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' wal Qiyas. Hanya pemahaman mereka yang salah, dan itu dalam banyak dialog, banyak orang-orang Khawarij yang bisa taubat dan sadar. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang menolak sifat Allah, dengan diberikan dalil dan argumen yang ditegakkan, banyak di antara mereka yang sadar. Tetapi kepada orang Syiah kita tidak mungkin ketemu. Kenapa? Karena rujukannya saja berbeda. Kita Al-Quran, Sunnah, Ijma' wal Qiyas, mereka Al-Quran. Baik, tetapi Al-Qurannya juga dengan penafsiran sendiri. Nah, kalau kita baca tafsiran-tafsiran orang Syiah, semuanya ngawur-ngawur. Misal, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih sapi betina. Kata orang Syiah, al-baqarah ay Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu Aisyah baqarah. Ya, itulah sapi betina. Jadi sapi betina maknanya adalah Aisyah. Di mana tafsir begini kita cari? Ibnu Katsir tidak ada, tidak mungkin. Ya. Kemudian misalnya lagi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.
Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Maksudnya para sahabat. Orang-orang Syiah menerjemahkan, mentafsirkan umat di sini adalah a'immah. Kuntum khairu a'immatin. Kalian adalah sebaik-baik imam-imam yang dikeluarkan untuk manusia. Ini imam yang 12. Ya. Dan ini juga tidak ada tafsir yang begitu. Kita lihat di mana pun kita tafsir. Begitu pula misalnya وَضَرَبَ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, dan Allah mempermisalkan ya permisalan tentang seorang wanita yang beriman, istrinya Fir'aun. Kata mereka istrinya, maksudnya Ruqayyah, Fir'aun adalah Utsman bin Affan. Utsman itu Fir'aun, istri yang solehah adalah Ruqayyah. Maka ini semua akhirnya membuat kita tidak mungkinlah bisa ketemu dengan orang-orang Syiah. Belum lagi hadisnya, kita pakai hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi, ya Abu Dawud. Tetapi orang-orang Syiah mereka hadis dari Rasulullah sedikit, yang lebih banyak hadis dari imam-imamnya. Karena imam-imam nanti adalah orang yang maksum. Bahkan disebutkan dalam Biharul Anwar itu hadis-hadis dari imam-imamnya ada bukunya itu 110 jilid. Ya, 110 jilid. Itu dari imam-imam mereka. Maka dari rujukannya saja berbeda, maka bagaimana kita bisa diskusi? Sehingga mendekatkan, menyatukan antara Sunni dan Syiah ini sesuatu yang mustahil. Ya, kenapa? Karena kalau ingin menyatukan, mendekatkan harus sama rujukannya. Makanya kata salah seorang syekh disebutkan la yumkin at-taqrib baina Syiah wa Sunnah. Ya, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada pemisah yang tidak mungkin bersatu, antara sungai dengan lautan. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Dan Syiah ini dibagi oleh para ulama, dimasukkan dalam salah satu firqah Khawarij. Seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau memasukkan Syiah masuk dalam golongan orang-orang Khawarij karena memiliki dua sifat yang sama dengan orang Khawarij. Satu, sifat orang Syiah mudah mengkafirkan. Dan yang kedua, sifat orang Syiah itu suka menumpahkan darah kaum muslimin. Maka kita lihat konflik-konflik besar, tumpahan darah di Suriah, di Irak, di mana-mana terjadi, mereka sangat mudah mengkafirkan dan menghalalkan darahnya kaum muslimin. Maka sifat Khawarij ada pada diri mereka. Kemudian, kenapa kita penting membahas ini? Karena Syiah ini jumlahnya banyak. Apalagi sekarang, ya ini mereka sudah punya negara sendiri. Kita tidak usah sembunyikan di negara Iran. Itu negara mayoritas orang-orang Syiah. Dan banyak para pemuda yang terperdaya dengan ajarannya. Kenapa? Memberi kemudahan. Sholat bisa dijamak. Jadi sholat mereka cuma 3 kali sehari. Zuhur, asar digabung, maghrib isya digabung, subuh. Kemudian mereka kalau berwudu kakinya tidak dicuci, diusap saja atasnya, seperti kita mengusap di atas khuf. Kemudian mereka punya ajaran pemuas syahwat, yaitu nikah mut'ah. Sehingga orang-orang yang syahwatnya, bahkan mereka memotivasi siapa yang mut'ah 1 kali pahalanya seperti ini, yang mut'ah 2 kali pahalanya seperti ini. Maka orang-orang yang suka dengan perempuan diberi fasilitas oleh orang Syiah bahkan dapat pahala. Kemudian yang membuat orang tertarik dengan Syiah karena dakwah mereka dibingkai dengan cinta Ahlul Bait. Dibingkai dengan cinta dan membela Ahlul Bait. Siapa di antara kita tidak cinta dan peduli dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena ikhwan fillah rahimani rahimakumullah,
Kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah tentang Syiah secara singkat insyaallah, apa perbedaan mereka dengan Ahlus Sunnah dan apa tentang ucapan para ulama mewanti-wanti kita agar menjauh dan jangan sampai kita duduk dengan orang-orang Syiah karena pemahaman mereka yang sangat jauh daripada Ahli Sunnah. Tapi pembahasan pertama tentang definisi Syiah. Syiah ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, secara bahasa artinya adalah Syiah bermakna kelompok. Ya, bermakna kelompok atau pendukung. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa ayat, misalnya kata Allah wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Wa kanu syi'a. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah ya agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Yang disebutkan orang-orang musyrikin itu kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, semua hizbi, semua kelompok bangga dengan kelompoknya. Itulah dari kata hizbi ya, dari kata kullu hizbin kata Allah dalam Al-Quran. Adapun secara istilah, Syiah adalah qaumun idda'u annahum akhassun nasi bi wila'i Ali bin Abi Thalib wa abna'ihi. Syiah adalah orang-orang yang mengklaim pendukung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, atau orang-orang yang mengutamakan Ali dari seluruh para sahabat. Itulah Syiah. Jadi Syiah ini Pak berkembangnya bertahap. Awal-awal kemunculan Syiah mereka hanya mengutamakan Ali di atas Abu Bakar, mengutamakan Ali di atas Umar, di atas Utsman bin Affan. Makanya ada sebagian perawi hadis memiliki pemikiran tasyayyu'. Tasyayyu' di sini maknanya adalah mereka mengutamakan Ali dari Abu Bakar, hanya sekedar mengutamakan. Dari keutamaan Ali nomor 1, kemudian Abu Bakar kedua, Umar ketiga, dan seterusnya. Nah ini masih di awal-awal kemunculan. Semakin kesini, orang-orang malah semakin fatal. Mereka menjadikan Abu Bakar kafir, Umar kafir, dan Utsman kafir, dan seterusnya. Bahkan menjadikan ibadah terhadap mencela para sahabat. Tidak ada Pak kita lihat dalam satu agama mencela sebagai ibadah kecuali Syiah. Di mana kita lihat mencela itu ibadah? Hanya ada pada mereka. Kemudian Syiah sering dinamakan dengan Rafidhah. Disebut dengan Rafidhah. Kenapa? Rafidhah bermakna Rafidhah artinya menolak. Kenapa Syiah sering dinamakan Rafidhah? Karena mereka menolak kekhilafahan Abu Bakar, mereka menolak kekhilafahan Umar bin Khattab, mereka menolak kekhilafahan Utsman bin Affan. Maka disebut Rafidhah, orang yang menolak kepemimpinan tiga orang besar tadi. Kemudian mereka juga menolak mayoritas para sahabat. Ya. Bahkan mereka menolak sebagian besar syariat yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, wasammu rafidhata li rafdihim Abu Bakar wa Umar. Mereka dinamai Rafidhah karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian pembahasan yang kedua, kapan munculnya benih-benih Syiah? Para ulama khilaf tentang sejarah pastinya. Akan tetapi mereka sepakat bahwasanya benih-benih Syiah sudah muncul sejak kematian Utsman bin Affan, yaitu tahun 35 Hijriah. Ketika Utsman difitnah, dijelek-jelekan oleh seorang bernama Abdullah bin Saba, yang dia ini adalah orang munafik yang masuk ke dalam Islam, pura-pura masuk Islam, kemudian dia menghancurkan Islam. Dialah yang memfitnah Utsman, dia ke Kufah, dia kemana, kemudian dia menjelek-jelekan Utsman. Akhirnya Utsman pun, orang-orang pun terprovokasi, akhirnya manusia mengepung rumahnya Utsman, sampai Utsman terbunuh dalam keadaan beliau membaca Al-Quran.
Maka dipelopori oleh seorang bernama Abdullah bin Saba yang dialah mengajarkan hulu berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Abdullah bin Saba punya orang-orang yang dia dakwahi, yang mereka ini sampai-sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai Ali membakar mereka. Ketika mereka dibakar, mereka semakin yakin lagi di bahwasanya Ali adalah Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dengan dibakar kecuali Tuhan. Ya, ini luar biasa syubhat yang dilontarkan oleh Abdullah bin Saba. Ini kita tidak bisa pungkiri karena ini ada dalam catatan sejarah dan referensi-referensi ahli sunnah. Abdullah bin Saba lah yang mengatakan bahwasanya Ali seharusnya menjadi nabi. Malaikat Jibril salah, harusnya bukan Rasulullah, tapi Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali kelak nanti akan dibangkitkan, atau bahasa kita reinkarnasi. Dia akan menghukum Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan mereka telah merebut kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah juga, wa aslu rafdi innama kana min az-zindiq Abdullah bin Saba. Asal mula Rafidah, yani Syiah yang ekstrim, berasal dari zindiq, yaitu orang munafik bernama Abdullah bin Saba. Ya, inilah orang yang mempelopori adanya agama Syiah. Kemudian di tahun 40 Hijriah barulah pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib berkembang menjadi kelompok khusus yang disebut dengan orang-orang Syiah, yang mereka di awal kali muncul mereka lebih mengutamakan Ali dari sahabat-sahabat yang lain, tetapi semakin berkembang terus sampai hari ini akhirnya mereka lebih dahulu mengutamakan Ali kemudian mengkafirkan Abu Bakar, Utsman, ya Umar dan yang lainnya. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Padahal kalau kita melihat sejarah bagaimana Nabi SAW telah memberi isyarat bahwasanya Abu Bakar lah yang akan menjadi khalifah setelah sepeninggal beliau. Misalnya ketika Nabi sakit parah, apa kata Nabi SAW? Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk jadi imam salat. Nabi suruh Abu Bakar untuk mengganti beliau SAW. Ini isyarat dari Nabi bahwa sepeninggal beliau Abu Bakar yang menjadi mengganti beliau. Kemudian ujian Nabi kepada Abu Bakar sangat banyak. Kata Nabi, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakar khalila." Sekiranya aku pantas untuk mengambil kekasih, maka Abu Bakar yang pantas untuk aku jadikan kekasih. Bahkan kata Nabi, ma nafa'ani malu qad ma nafa'ani mal Abu Bakar. Tidak ada harta yang paling bermanfaat untukku melebihi hartanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Abu Bakar menangis. Ketika Nabi hijrah, siapa yang menemani Nabi? Abu Bakar. Bahkan kata Nabi di awal Islam, ketika aku tawarkan Islam, semua orang awal-awal ketemu, aku tawarkan Islam, semua muncul keraguan di mukanya, kecuali Abu Bakar. Ketika aku sampaikan Islam, tidak ada sama sekali keraguan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian di tangan Abu Bakar, beliau mendakwahi Utsman bin Affan, mendakwahi Thalhah bin Ubaidillah, mendakwahi Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Rata-rata 10 sahabat yang dijamin surga, itu rata-rata yang mendakwahinya adalah Abu Bakar Siddiq. Berarti seluruh amalan para sahabat yang 10 yang dijamin surga semuanya mengalir kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Apa yang diwakafkan oleh Utsman dengan pahala yang besar, maka mengalir juga oleh kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah yang mendakwahi Utsman untuk masuk Islam. Betapa banyaknya pahalanya Abu Bakar Siddiq, dan beliau orang yang awal masuk Islam. Para ulama sepakat secara mutlak yang masuk pertama pada Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua adalah Waraqah bin Naufal. Ya, meskipun ini khilaf, karena Waraqah setelah Nabi datang tidak lama kemudian beliau meninggal. Tetapi jumhur ulama berpendapat Waraqah adalah orang-orang awal yang masuk dalam Islam. Kemudian yang ketiga itu Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi masih sembunyi-sembunyi berdakwah. Maka sangat banyak keutamaan Abu Bakar, tetapi di orang Syiah Abu Bakar habis.
dimaki-maki, dicela-cela, bahkan menjadikan memaki mereka adalah sebuah ibadah. Maka dia kata Syekhul Islam, wa aslu tasyayyu' innama huwa min al-ahdath ba'da mautin nabi, wa lihada lam yakun fi ahdi nabi alaihi salam ahadun yusamma syi'iyyan. Asal mula Syiah hanyalah muncul setelah wafatnya Nabi. Oleh karena itu tidak seorang pun di masa Nabi disebut sebagai orang Syiah, tidak ada. Walam yakun fi zamani Abi Bakar wa Umar yu'raf ahadun minan nas yusamma syi'iyyan. Tidak juga dikenal pada masa Abu Bakar, tidak juga pada masa Umar orang-orang disebut seorang beragama Syiah. Kenapa? Karena memang belum ada. Muncul awal-awalnya tahun 35 Hijriah, kemudian ada yang mengatakan 40 Hijriah. Ini ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya faktor munculnya agama Syiah adalah yang pertama fanatisme kepada Ali. Inilah intinya muncul agama Syiah. Yang kedua karena pengaruh seorang munafik bernama siapa tadi Pak? Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman. Maka dikata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Abdullah bin Saba ra'sul hulati min ar-Rafidhah. Abdullah bin Saba adalah pemimpin golongan ekstrim orang Rafidhah. Dhalal mudil, dia sesat dan menyesatkan. Wa huwa alladhi idda'a rububiyyata fi Ali, dan dialah yang mengklaim ada sifat ketuhanan pada Ali bin Abi Thalib. Ini khonifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, kemudian apa perbedaan kita dengan Syiah? Ahli Sunnah dengan Syiah. Apa pokok-pokok ajaran yang berbeda? Tentunya kalau ini detail sholat jelas beda, berwudu beda. Kita akan bahas yang secara nyata saja, yang paling pokok. Satu adalah konsep imam. Dalam Syiah harus mengimani yang namanya para imam 12. Syiah banyak Pak ya, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Sabaiyah, ada Syiah Ithna Asyariyah. Yang paling banyak di zaman sekarang adalah Syiah Ithna Asyariyah yang ada di Iran. Itu yang paling banyak sekarang di muka bumi. Ada pun sisanya Ismailiyah, Zaidiyah, Sabaiyah, semakin tahun ada yang semakin hilang, bahkan sudah punah juga sudah ada. Tetapi yang paling banyak adalah Syiah Ithna Asyariyah. Ithna Asyariyah, mereka pokok utama ajaran mereka adalah harus beriman dengan imam yang 12. Ya, meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai imam, pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan imam dalam kamus mereka bahwasanya imam 12 ini harus diimani dan 12 orang ini maksum, terjaga dari dosa. Bahkan 12 imam ini lebih tinggi daripada nabi-nabi. Ya, mereka tidak bisa pungkiri Pak, karena kita bisa buka rujukannya. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, Usul Kafi, beliau mengatakan innal imamata mansabun ilahi la yajuzu lin-nasi an yansabu al-imam. Keimamahan adalah kedudukan ilahi, maksudnya Allah yang tuju langsung imam. Tidak boleh bagi manusia memilih imam. Jadi imam 12 ini sudah haknya Allah Subhanahu wa taala yang memilihnya. Bahkan Nabi menuju langsung Ali, kemudian seterusnya ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya Al-Kulaini, man ankara wahidan min al-a'immah fa ka'annama ankara jami'al anbiya. Siapa yang mengingkari salah satu imam, maka sama saja seperti dia mengingkari seluruh nabi. Maka dari sini saja kita sudah tidak ketemu Pak sama orang Syiah. Kemudian keyakinan mereka dengan para imam ini, bahwasanya kuburan imam adalah tempat-tempat suci. Siapa yang menziarahi kuburannya Husain, pahalanya seperti 20 kali haji. Bapak kalau mau haji, ya berapa orang Syiah ke kuburan Husain 20 kali haji pahalanya. Kemudian para imam ini memiliki sifat maksum, terjaga dari kesalahan. Mereka tidak pernah lupa dan mereka selalu mengetahui apa yang terjadi
dan akan terjadi. Berarti punya sifat seperti Tuhan. Kemudian di antara keyakinan mereka terhadap imam ini, bahwasanya imam-imam tidak mati kecuali dengan keinginan mereka. Masya Allah, hebat betul. Ya. Ada 12 imam itu, tentunya yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, wafat tahun 40 Hijriah. Kemudian anaknya Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Imam Muhammad Al-Baqir, Ja'far Sadiq, Musa Al-Kadhib, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, yang terakhir Al-Imam Muhammad Al-Mahdi, Imam Al-Muntawar yang sedang ditunggu, katanya sedang kemana dia, goib, nanti akan turun di akhir zaman ya sebagai Imam Mahdi. Itulah 12 imam orang-orang Syiah. Dan ini harus percaya. Siapa tidak percaya, maka dia seperti tidak percaya kepada para nabi. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Baik, kemudian yang kedua, perbedaan kita dengan orang Syiah adalah sikap terhadap Al-Quran. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini terjaga. Tidak ada yang kurang satu, bahkan satu huruf pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang menjamin tentang keautentikan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan sampai hari ini kaum muslimin seyakin-yakinnya sebagaimana hari ini Quran kita baca, begitu pula Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk orang-orang Syiah, mereka yakin bahwasanya Al-Quran itu sudah kurang. Al-Quran itu sudah dirubah-rubah. Oleh siapa? Oleh sahabat. Khususnya ayat-ayat tentang keutamaan Ahlul Bait. Bagaimana kita mau diskusi sama mereka kalau masalah ini aja sudah berbeda? Makanya dalam kitab mereka disebutkan Innal Qur'an alladzi nazala bihi Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad sejatinya adalah 17.000 ayat. Sedangkan Quran kita ada berapa ayat, Pak? Ada 6.000 ayat, 6.236. Berarti Quran kita cuma sepertiganya saja. Ya, kata orang-orang Syiah. Sisanya nanti kita tunggu Imam Muntadhar. Ini khonifuddin rahimani rahimakum. Maka mereka punya mushaf namanya Mushaf Fatimah 17.000 ayat yang turun nanti dibawa oleh imam yang terakhir, imam yang kedua 12. Dan mereka memahami Al-Quran sesuai dengan penafsiran para a'immah tadi, para imam-imam mereka yang 12. Makanya kalau kita baca tafsir-tafsir mereka, semuanya tafsir-tafsir yang ngaco. Makanya Ustaz Firanda punya kitab namanya apa? 33 Banyolan Syiah. Ya, kita bisa baca itu tentang tafsir-tafsir orang Syiah, hadis-hadis orang Syiah, semuanya lucu-lucu. Ya, karena tidak terpikir, karena memang tidak pernah kita bayangkan bahkan ada keledai yang meriwayatkan hadis. Ya, itu orang Syiah. Orang Syiah juga melakukan ta'til, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka dalam bab ini sama seperti orang-orang Jahmiyah. Mereka tidak meyakini ya asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara pokok perbedaan kita dengan orang Syiah adalah tentang pengkafiran sahabat. Kita orang ahlu sunnah seyakin-yakinnya memuliakan para sahabat. Karena melalui jalur para sahabatlah kita bisa mengenal agama Islam. Allah yang merekomendasi mereka. Bahkan kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Lau anfaqtum
mithla Uhudin dzahaba ma balagha mudda ahadin wala nasifahu. Demi Allah, kata Nabi, sekiranya kalian berinfak satu gunung emas, tidak sama dengan infaknya sahabat satu mud atau setengah mud. Saking mulianya sahabat. Bapak infak satu gunung emas berapa ton itu, Pak? Apalagi emas sekarang sudah 2 juta. Ya, berapa memang sulit. Sahabat infaknya satu mud, setengah mud kurma, bukan emas. Lebih besar pahalanya sahabat. Bahkan kata Nabi, la tasubu ashabi, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Jangan cela sahabatku. Siapa yang mencela sahabatku, laknat Allah atas dia, dan laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Maka orang Syiah dan orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka orang Syiah menganggap bahwasanya seluruh sahabat murtad setelah Nabi meninggal, kecuali hanya beberapa saja. Disebutkan oleh Kulaini dalam Al-Kafi, irtaddan nasu ba'dan nabi illa thalatha. Telah murtad para sahabat Nabi setelah meninggal Nabi, kecuali beberapa orang, 3 orang. Siapa itu? Al-Miqdad bin Aswad. Yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari. Yang ketiga Salman Al-Farisi. 3 orang ini aja. Sisanya murtad semua. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka mencela sahabat berarti merusak kepercayaan terhadap agama. Sebab agama ini sampai kepada kita melalui para sahabat. Bahkan Allah suruh kita mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi. Ya. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian apa kata Allah? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin ansar dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Ini dalil bahwasanya para sahabat telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Maka mencela mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Maka orang Syiah adalah orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasul fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang mencela salah seorang sahabat Nabi, ketahuilah dia adalah orang zindiq, dia orang munafik. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab akidah, kitab-kitab sunnah, ya, kitab-kitab manhaj, maka dimasukkan para sahabat, para ulama bahwasanya mencintai para sahabat adalah usuluddin, adalah pokok dari agama kita. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Bapak buka di mana kitab akidah manapun, pasti dimasukkan oleh para ulama tentang perkara menghormati para sahabat. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang keempat di antara perbedaan kita dengan orang Syiah adalah ajaran taqiyah. Ajaran taqiyah, yakni berbohong demi agama. Syiah menjadikan taqiyah sebagai bagian penting ajaran mereka. Karena memang tadi agama ini kalau kita runut diambil dari orang munafik. Siapa tadi Pak? Abdullah bin Sahabat, memang pintar botek dia. Makanya menjadikan kebohongan sebagai bagian dari agama. Maka taqiyah maknanya adalah menyembunyikan keyakinan sebenarnya dan menampakkan hal yang bertentangan untuk menghindari bahaya dan menipu lawan. Dan hukum taqiyah dalam agama Syiah hukumnya wajib, apalagi kalau minoritas. Makanya Bapak tidak bisa percaya sama orang Syiah. Antum ini Syiah kah? Enggak, saya orang Sunni. Pasti begitu dia, karena masih minoritas. Tapi kalau dia sudah mayoritas, dipenggal mayoritas. Ya. Apa kata Al-Kulaini? At-taqiyatu dini wa dinu abai la dina liman la taqiyata lah. Taqiyah adalah agamaku dan agamanya nenek moyangku. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah.
Jadi kebohongan itu menjadi usul agama. Dalam kitab Bihar Anwar, at-taqiyatu wajibatun la yajuzu raf'uha illa ila ayakhrujul qa'il. Bertakiyah itu wajib, tidak boleh ditinggalkan sampai keluarnya al-qa'il, yakni Imam Mahdi. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka dalam orang Syiah memiliki akidah atau syariat taqiyah. Apa tujuannya? Tadi supaya menjaga keselamatan jiwa mereka dari bahaya. Apalagi kalau mereka masih minoritas. Kemudian untuk menyebarkan ajaran mereka secara sembunyi-sembunyi. Makanya tidak ada kita bisa pegang ucapannya orang Syiah. Kenapa? Karena mereka punya syariat taqiyah. Adapun ahlu sunnah, mereka memandang berbohong itu dosa besar. Kecuali dalam beberapa keadaan saja boleh berbohong. Misalnya mendamaikan dua orang yang berselisih, diberi keringanan. Atau ketika saat kita peperangan, ketemu musuh tawan kita, ditanya di mana teman kita, maka kita boleh bohong untuk menjaga darah umat umat Islam. Di mana temanmu? Masa kita jujur? Itu di belakang situ, dia hancurin aja. Tidak mungkin. Ya. Dalam perang. Atau ketika kita terancam nyawa kita, sebagaimana sebagian sahabat di awal Islam, boleh bohong, menampakkan kekufuran tetapi dalam hati masih beriman. Allah katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya, senjata sudah di sini. Ngomong la ilaha illa bashar seperti orang-orang Suriah. Ya, sudah tembakan AK-47 sudah di kepala. Maka dalam keadaan seperti ini bohong, menampakkan boleh, tetapi hati tetap teguh dengan keimanan. Tetap la ilaha illallah dalam hatinya. Itu saja kondisi-kondisi yang membolehkan kita berbohong. Ya. Adapun orang-orang Syiah, mereka tidak semua keadaan boleh. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ar-rafidhatu ummatun kazzab, la dina lahum illa at-taqiyah. Kata beliau dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah, Rafidhah adalah umat penuh dusta. Mereka tidak punya agama kecuali taqiyah. At-taqiyatu syiarun nifaq, kata beliau, taqiyah itu syiarnya kemunafikan. Ya. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Maka tidak bisa diskusi sama orang Syiah, tidak bisa percaya omongan mereka, karena mereka itu hidup dan penuh kedustaan. Itu syariat mereka. Ini tidak bisa dielak mereka, Pak, karena rujukan mereka bisa kita buka, bahkan bisa kita download kitab-kitab mereka, bisa kita baca sendiri buku-buku rujukan mereka, sehingga mereka tidak bisa berkelak dari semua ini. Ya. Kalau di mulut mereka bisa mereka mengelak, tapi rujukan mereka berbicara seperti ini. Kemudian yang kelima, di antara perbedaan jelas antara ahli sunnah dan Syiah adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah dengan batas waktu tertentu. Ya, bisa habis beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan sesuai kesepakatan dengan mahar tertentu. Kalau sudah habis masa yang dijanjikan, yang diakadkan, maka dia cerai otomatis. Atau bahasa kerennya kawin kontrak. Di dalam Syiah, mut'ah dihalalkan, bahkan ibadah yang bernilai besar pahalanya. Al-Kulaini dalam Usul Kafi beliau mengatakan, man tamatta'a marratan kana darajatuhu ka darajatil Husain. Siapa yang mut'ah sekali, maka derajatnya seperti derajatnya Husain. Wa man tamatta'a marrataini fa darajatuhu ka darajatil Hasan. Siapa yang bermut'ah 2 kali, maka seperti Hasan. Wa man tamatta'a 3 marrat fa darajatuhu ka darajati Ali. Siapa yang nikah mut'ah 3 kali seperti Ali bin Abi Thalib. Wa man tamatta'a 4 marrat fa darajatuhu ka darajati. Siapa yang bermut'ah 4 kali, maka dia seperti derajatku. Ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ini banyak kalau kita lihat di Indonesia, di antara yang banyak nikah kontrak di Puncak Bogor,
Ya, misalnya banyak orang-orang Syiah yang mendakwakan daripada berzina mending nikah mut'ah. Ini kami fasilitasi, ini dapat kaumnya disediakan wanitanya. Jadi berzina dan anggap itu ibadah. Ini disenangi oleh sebagian orang yang memiliki syahwat yang salah. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Adapun di dalam ahli sunnah jelas syariat mut'ah telah tiada meskipun pernah dihalalkan. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Kata Ali, harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar luhum al-himar al-ahliyah wa nikah al-mut'ah. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengharamkan keledai jinak dan beliau mengharamkan nikah mut'ah. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW memperingatkan langsung dengan lisan beliau yang mulia. Kata Nabi, ya ayuhan nas, inni kuntu adantu lakum fil istimta' minan nisa. Wahai manusia, kata Nabi, dulu aku pernah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan perempuan-perempuan. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai' falyakhallis sabilahu. Kata Nabi, siapa yang masih bersama wanita mut'ahnya, hendaklah dia ceraikan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor 1406. Memang nikah mut'ah pernah ada, tetapi telah dimansuh hukumnya. Tapi orang Syiah masih menganggap nikah mut'ah itu ada. Maka mut'ah itu merendahkan martabat wanita. Nikah mut'ah itu merusak stabilitas keluarga sakinah. Dan nikah mut'ah itu melegalkan zina dengan atas nama agama. Sekarang jangan nikah mut'ah, kawin siri saja. Ya, menurut agama sah, tetapi banyak hak perempuan kadang-kadang tidak didapat hak anak ketika nikah siri. Makanya negara kita telah membuat aturan hendaklah nikah itu dicatat. Bukan apa-apa, untuk hak istrinya juga, untuk hak anak-anaknya juga. Meskipun secara agama sah, tapi kita mesti mentaati ulil amri kita. Kenapa nikah siri kalau mau bikin akte anaknya lahir? Yang diminta apa Pak? Mau bikin akte buku nikah, kakak dan kakak dibuat dengan dari buku nikah. Ya, bagaimana mau dicatat nama anaknya? Anak-anak mau diimunisasi, bawa kakak. Ya, gimana kakak? Bagaimana kakaknya mau dibikin? Tidak ada catatan surat nikahnya. Maka banyak hak-hak yang tidak dapat ketika nikahnya tidak tercatat. Itu baru nikah siri yang halal secara agama. Bagaimana nikah mut'ah? Bagaimana kalau punya anak dari mut'ah tersebut? Maka banyak hak-hak wanita yang menjadi ya terluput hak-hak anak ya dari nikah mut'ah ini. Jadi ini bisa dijadikan perzinahan yang atas nama agama. Kemudian yang keenam di antara pokok yang perbedaan antara Syiah dan Sunnah adalah ketika hari Asyura. Hari Asyura kita ngapain Pak? Ngapain kita hari Sunnah? Puasa. Ya, kata Nabi tentang puasa Asyura, ahtasibu 'ala Allah an tukaffir sanata allati qablaha. Aku berharap puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kita ahli sunnah puasa. Tapi orang-orang Syiah tanggal 10 Muharram di hari Asyura mereka buat hari berkabung atas kematiannya Husain di Karbala. Maka mereka membuat amalan-amalan yang jelas sekali penyimpangannya. Ya, di Iran, di Irak, di Pakistan, di India, mereka buat acara namanya Azan, hari penyesalan. Ada beberapa level, Pak. Level pertama, ya model-model Indonesia karena masih sedikit, namanya apa? Teriak-teriak, ya Husain, pukul pipi. Level yang agak-agak ekstrim namanya al-laqam. Laqam itu mukul dada. Ya, mukul dada. Ya Husain. Kalau Bapak sudah ke Iran, ya ke Irak, ya kita lihat di video-video di YouTube banyak mereka mulai melakukan takbir. Takbir itu melukai kepala dengan pedang. Bawa pedang panjang pukul-pukul, kepalanya sampai berdarah-darah. Ada yang mukul punggungnya dengan rantai besi. Besi rantai dipukul ke pundaknya sampai berdarah-darah.
Mereka mengatakan ya Husain, ya Husain. Ini mereka lakukan di setiap tanggal 10 Muharram. Padahal kalau kita buka hadis Nabi, Nabi melarang keras daripada meratap. Kata Nabi, laisa minna man syaqqal juyuba wa daraba al-khududa wa da'a bid'al jahiliyah. Bukan umatku, kata, bukan golonganku. Siapa? Daraba al-khududa, orang mukul-mukul pipi. Wa syaqqal juyuba, merobek-robek kantong, merobek-robek baju. Dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nabi sangat mengutuk keras orang-orang yang meratap ini. Tapi orang-orang Syiah mereka menjadikan meratapi Husain sebagai ibadah. Kita dengar azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Itulah 6 pokok dasar perbedaan besar antara Ahlus Sunnah dan juga Syiah. Tentu ini banyak perbedaan-perbedaan yang lain, tetapi intinya mereka dan kita berbeda dalam 6 hal tersebut. Perincian sholat, perincian wudu, perincian yang lain tentu juga ada perbedaan. Tetapi konsep 6 inilah yang paling besar antara kita dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian terakhir kita akan sebutkan tentang peringatan ulama Ahlus Sunnah terhadap Syiah. Kita bacakan beberapa ungkapan para ulama Ahlus Sunnah. Pertama tentang ucapan Imam An-Nakhai. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Artinya awal-awal kemunculan Syiah. Beliau berkata, laqad ghallat hadhihi asy-syi'atu fi Ali kama ghallat an-nasara fi Isa bin Maryam. Sungguh kaum Syiah ini telah melampaui batas kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana orang Nasrani melampaui batas kepada Isa bin Maryam. Maka sebagaimana orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, maka orang Syiah juga begitulah berlebihannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kata Imam An-Nakhai dalam kitab As-Sunnah karya Imam Abdullah bin Ahmad. Kemudian berkata Imam Asy-Sya'bi ya Al-Kufi rahimahullah, wafat tahun 105 Hijriah. Beliau mengatakan, ma ra'aitu qauman ahmaq min asy-Syiah. Saya tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih ahmak. Ahmak ini lebih bodoh, bahasanya agak kasar sedikit, bodoh lah daripada orang Syiah. Ya, ahmak ini jahil yang paling parah. Tidak ada orang paling dungu, kata beliau, daripada kaum Syiah. Ini kata Al-Imam Asy-Sya'bi. Kemudian kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dinukil oleh Imam Battah dalam Al-Ibadah Al-Kubra. Begitu pula Al-Lakai dalam Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lam ara ahadan min ashabil ahwa akdzab fi ad-da'wa wa la ashhab biz-zur min ar-Rafidhah. Saya tidak pernah melihat seorang penganut hawa nafsu yang lebih dusta dan seorang yang suka mengaku palsu melebihi kaum Rafidhah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya tentang seorang yang suka mencela para sahabat. Dinukil oleh anak beliau sendiri, Abdullah bin Ahmad. Wahai bapakku, bagaimana menurutmu tentang orang yang suka mencela para sahabat? Kata Imam Ahmad, ma rahu ala Islam. Aku tidak memandang dia orang Islam. Ya. Begitu pula ada seorang bertetangga dengan Syiah. Bolehkah saya jawab salamnya? Beliau ditanya di fatwa, minta fatwa. Kata Imam Ahmad, la wa idza sallima alaihi la yaruddu alaihi. Kata beliau, kalau orang Syiah sama harus dijawab. Ya. Dia terlihat al-khalal dalam sunnah. Kemudian Imam Al-Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Beliau juga berkata dalam Khalqu Af'alil Ibad halaman 225, beliau mengatakan, la ubali sallaitu khalfal jahmi aw rafidi am sallaitu khalfal yahudi wa nasara. Saya tidak peduli, maksudnya tidak boleh melaksanakan sholat di belakang Jahmiyah atau Rafidah, maupun saya mengerjakan sholat di belakang Yahudi dan Nasrani.
wa la yusallim alaihim wa la yu'adun wa la yunakihun wa la yashhadun wa la ta'kul dhabaihahum, kata beliau. Seorang tidak boleh menjenguk mereka, menikahi anak dengan mereka, bersaksi untuk mereka, dan jangan makan sembelihan mereka. Ini lebih ekstrim lagi, ya. Kata Imam Bukhari lebih tegas lagi. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan, wa'lam anna al-ahwa kulluhu radiyah tad'u ila as-sayf wa ardahuha wa akfaruha ar-rafidah. Ketahuilah bahwasanya semua pemikiran-pemikiran sesat adalah menghancurkan dan mengajak kepada pertumpahan darah. Dan yang paling parah, yang paling kafir di antara mereka adalah orang Rafidah. Kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah. Maka khonifidin rahimani rahimahullah, banyak sekali ungkapan para ulama kita tentang bahayanya Syiah. Maka kalau kita timbang ucapan para ulama tadi dengan perbuatan relawan tadi, boleh atau pantas atau tidak pantas, Bang? Tidak pantas kita menghadiri kematian seorang Syiah, karena ada namanya al-wala wal bara, berlepas diri, berloyalitas dan berlepas diri dari sebuah kesesatan. Jelas kesesatan mereka. 6 poin tadi saja sudah fatal semua. Rujukan kita berbeda, ulama kita berbeda. Maka dari mana sih titik temunya? Hatta orang Khawarij bisa didakwahi, bisa sadar. Tetapi orang Syiah susah, karena rujukan saja jauh berbeda. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, maka strategi penyebaran Syiah banyak, di antaranya tadi taqiyah. Ya, mereka suka berpura-pura dekat dengan ahli sunnah. Kemudian mereka punya pendidikan beasiswa, sekarang sudah mulai banyak pemuda-pemuda kaum muslimin diutus menjadi mahasiswa di Qum, di Iran sebagai mahasiswa, seperti orang-orang pergi ke Madinah belajar, mereka juga pergi ke Iran belajar. Mungkin mereka sudah banyak yang lulus. Hati-hati pemikiran mereka. Kemudian mereka juga punya lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga dakwah. Kita berhati-hati. Kemudian mereka juga harus punya buku-buku, media-media. Ini semuanya, ya, mereka mengajak orang-orang untuk cinta ahli bait, peduli ahli bait, peduli dengan mereka, menyayangi ahli bait. Tetapi kalau kita perhatikan, ujung-ujung mereka akan mengajak kepada pemahaman Syiah yang tadi sesat kita sebutkan. Maka terakhir, kita sebagai ahli sunnah, sikap kita ketika Allah memberikan kepada kita anugerah hidayah sebagai seorang yang ahli sunnah, yang pertama tentu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita seorang ahli sunnah. Ya, fama bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat dari Allah, ya, apa saja ya nikmat yang ada pada kalian itu datang dari Allah. Makanya para ulama mengatakan, aku tidak tahu mana yang aku harus syukuri, apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah. Karena nikmat Islam nikmat yang besar, dan nikmat sunnah juga nikmat yang besar. Islam kita lihat banyak juga kelompok-kelompok, banyak Islam yang demikian, tetapi Allah jadikan kita Islam yang sunnah. Makanya kata Al-Imam Ibn Battah dalam kitab Al-Ibadah, kata beliau, ma an'ama Allahu ala abdin bi ni'matin ba'da al-Islam a'zam min an yakuna sinniyan. Kata beliau, Allah tidak menganugerahkan kepada seorang hamba suatu nikmat setelah nikmat Islam yang lebih agung daripada nikmat menjadi seorang sunni, menjadi seorang ahli sunnah. Maka ini adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penutup sebagai apa respon kita, apa sikap kita ketika Allah jadikan kita ahli sunnah, adalah kita menjaga dan mempertahankan akidah ini. Dengan kita terus belajar ilmu agama, kita belajar manhaj salafus salih, kita terus belajar menjauhi syubhat-syubhat. Jangan kita mendapatkan syubhat, membaca syubhat, menonton syubhat, karena syubhat itu qattafah, nyambar-nyambar. Maka kita berusaha menjaga dengan kita belajar terus ilmu agama, mendatangi majelis-majelis ilmu, dengan itulah kita sedang mempertahankan akidah yang lurus. Kemudian yang ketiga, sikap kita ketika Allah jadikan kita ahli sunnah, kita terus berdoa kepada Allah minta keteguhan. Disebutkan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yukthir an yaqul, Rasulullah SAW itu banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka Rasulullah SAW berdoa demikian, apalagi kita.
Terus kita minta kepada Allah keteguhan agar Allah wafatkan kita di atas manhaj salafus saleh. Kemudian sikap kita yang keempat adalah kita mencintai sesama ahli sunnah. Perbedaan-perbedaan di kalangan ya, perbedaan yayasan, perbedaan apalah, selama seorang masih ahli sunnah maka saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Makanya Al-Imam Jalaluddin Asyuti punya ungkapan yang bagus, Pak. Di dalam kitab beliau Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah, beliau menyebutkan fil atfali khams khisal law kana fi kibar lakanu awliya. Anak-anak kecil, bocil-bocil begini, ya, mereka punya 5 sifat. Sekiranya 5 sifat ini ada pada orang dewasa, lakanu awliya, niscaya orang dewasa itu bisa jadi wali. Hanya bisa jadi kasih Allah. Belum kita sebutkan ini. Yang keempat adalah sebutkan di antara sifat anak kecil, idza takhasamu lam yatahaqadu wa yusari'u bil-sulh. Anak-anak kecil itu kalau mereka berkelahi, mereka berkonflik, mereka berseteru, mereka tidak dendam dan mereka cepat sekali berdamai. Betul ya Pak? Jujur benar. Ya. Kita lihat anak-anak begini, kalau sudah kelahi baik, bahkan saling pukul, saling tinju, hantaman, injak-injak temannya. Besok pagi main sama-sama lagi. Masya Allah anak kecil. Setelah punya anak 2 dekat umurnya, setelah sering berkelahi pasti. Ditempelin adiknya, dipukul kakaknya, diseleding, jatuh. Tapi besok pagi ketawa main sama-sama lagi. Itu anak kecil. Tapi kita orang dewasa, Masya Allah, kadang-kadang perkara sepele, kadang-kadang masalah duniawi, dan berteguran bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, 3 tahun. Ya, kenapa kamu datang waktu aku nikah? Aku sibuk. Memang kamu tadi apa teman kamu? 3 tahun berteguran. Ya, gara-gara datang walimahnya aja. Bahkan terkadang dengan saudara sendiri, dengan kakak sendiri, adik sendiri, bertahun-tahun tidak berteguran. Dan kita sekarang ini alhamdulillah di atas manhaj yang hak, di atas akidah yang benar. Maka apa kata Nabi? Inna syaitan qad ya'is ayyu'bad fi ardikum hadhihi. Setan telah putus asa untuk disembah di negeri kalian. Walakin tahrish bainahum. Tetapi setan menjadikan kita suka berkelahi. Sudah sama-sama sunnah, sudah sama-sama ngaji, ya. Tapi kadang-kadang setan buat kita suka ini selek-selek sedikit, dan berteguran, tidak saling sapa, tidak lagi ketemu di pengajian. Akhirnya sudah, dan itu banyak. Bahkan ini kadang terjangkit pada orang-orang yang sudah mengaji. Di mana? Perbedaan inilah, perbedaan yayasan, perbedaan apa sunnah. Turunkan ego kita. Kita sesama ahli sunnah. Kita sesama memiliki pemahaman yang benar. Rujukan kita sama, ulama kita sama. Jangan masalah-masalah seperti berpanjang. Kita banyak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bertanggungjawabkan. Sudah cukup, sadarkan, turunkan. Kata Allah, wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Jangan kita kalah sama anak kecil. Anak kecil berhantaman, berpukulan, berinjak-injakan, besoknya ketawa sama-sama lagi. Kita gara-gara masalah salah paham sedikit sudah ada teguran bertahun-tahun. Jauh dengan sifat anak kecil yang itu fitrah yang Allah tanamkan kepada mereka. Maka sesama ahli sunnah kita sama mencintai salingnya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kaum muslimin tidak terpengaruh dari orang-orang Syiah, kelompok-kelompok sesat, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bilang satu mungkin Pak sebelum kita tutup. Silakan. Iya. Banyaknya aliransi. Iya. Apakah semua pemahaman aliransi itu sama persis?
mereka yang dari apa? Usulnya satu Pak, mereka mengutamakan Ali dari sahabat yang lain. Yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah kata para ulama adalah Syiah Zaidiyah. Dia fikih-fikihnya mirip sama kita. Mereka memuji Aisyah masih radhiyallahu anha, menyebut Abu Bakar masih radhiyallahu anha. Tetapi ada sedikit perbedaan yang mereka mengutamakan Ali bin Abi Thalib dari seluruh sahabat yang lain. Maka sekedar memiliki pemahaman Ali bin Abi Thalib dari sahabat yang lain ini sudah pemikiran Syiah, tasyayyu'u namanya. Tetapi semakin ke sini Syiah semakin parah, dan yang paling fatal seperti Syiah Nusairiyah itu seperti Syiahnya Bashar Assad, presidennya Suriah. Bahkan para ulama mengatakan itu sudah keluar dari Islam, jelas. Bahkan lebih parah dari Nasr Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Dia mengatakan Ali Tuhan. Orang Yahudi masih mengatakan Allah Tuhan, ya. Nasrani masih mengatakan Allah Tuhan. Meskipun mereka juga menyembah selain Allah. Tetapi orang Nusairiyah mereka menganggap Ali Tuhan. Parah lagi. Ya, makanya kita lihat orang-orang seperti itu membantai kaum muslimin tidak ada tega-teganya, karena mereka menganggap darah Rasulullah itu darah yang memang wajib ditumpahkan. Maka Syiah banyak, ada yang dekat dengan Sunnah, ada yang masih dimasukkan para ulama sebagai ahli Sunnah, tetapi ada yang semakin parah, bahkan yang sudah parah dari para dasar Yahudi ada juga. Jadi Syiah itu bertingkat-tingkat, tetapi yang paling banyak Isna Asyariyah itu sama, kurang lebih lah semuanya. Tapi mereka juga parah-parah semua. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Oh ya, silakan Bro. Gimana? Oh, siapa sih? Saya kurang tahu Pak, kalau mesinnya Syiah ya. Tapi ada sih orang-orang kadang itu mesinnya Syiah. Sudah masuk nih. Nah, iya ya. Udah apa nama? Iya. Iya, memang ada, memang sebenarnya ada. Tapi biasanya mereka karena takut diusir, mereka takiyah. Sama kayak kita, ya. Nah, saya pernah sholat di Bandara Juanda di musola. Saya lihat orang Syiah sholat pakai batu itu ditaruh di sejadahnya. Saya tendang aja rasanya, saya nggak mati. Jadi ke saya dapat juga Pak, lebih besar badannya. Ya, saya lihat ini orang Syiah jelas pakai batu, punya sholatnya beda orang di Bandara Juanda. Ya, tapi saya nggak tahu secara rinci mana masjid Syiah di Bandara atau di Samarinda. Gue boleh aja Pak. Baik, ada lagi Pak? Jadi mau termasuk nih Ustaz. Termasuk, yang penting kamu sholat ahli sunnah, ya. Kalau untuk lihat gaya-gaya lain jangan diikuti, ya. Kita cari mesin yang baik. Mana tahu depannya kuburan kah, ada apa kah? Ya. Nah, kalau antum nggak tahu, insya Allah nggak masalah, ya. Tapi jika tidak ada lagi, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kafatul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.